Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hairul Razikin dengan 3 digit NIM terakhir 002 dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 Universitas Diponegoro. Pada video kali ini, kita akan kembali belajar mengenai dasar sistem kontrol, di mana sebab selanjutnya yaitu kontrol PID motor DC yang berbasis program dan platform I/O. Langsung saja kita masuk pada materinya. Yang pertama ada editor atau software editor. Yang pertama itu ada VS Code atau Visual Studio Code. Studio Code adalah editor kode gratis dari Microsoft yang bersifat lintas platform dan berbasis ekstensi. Kelebihannya ada pada ekosistem plugin yang sangat besar, antara lain Python, C++, Arduino, platform I/O, ROS, dan sebagainya. Fitur ini seperti IntelliSense, debugging, terminal terintegrasi, Git integration, dan konfigurasi yang fleksibel untuk banyak workflow. VS Code sering dipakai sebagai baseline karena ringan, stabil, dan bisa disesuaikan dari proyek sederhana sampai proyek skala besar. Kemudian ada Cursor, adalah editor berbasis VS Code yang menambahkan fitur AI secara mendalam untuk membantu menulis, memahami, dan memodifikasi kode. Umumnya Cursor dipakai untuk refactor cepat, tanya jawab konteks kode, generate fungsi atau tes, serta navigasi dan perubahan lintas file dengan bantuan AI. Secara pengalaman, ia mirip VS Code, tetapi fokus utamanya adalah coding dengan AI yang lebih terpadu dibanding sekedar memasang ekstensi. Kemudian yang ketiga yaitu ada WineSurf, di mana dia diproduksi oleh Codium, yang merupakan juga kode editor atau IDE berbasis VS Code dengan integrasi AI yang menonjol untuk asistensi coding, autocomplete, chat, dan perubahan kode berbasis perintah. Ia menekankan alur kerja AI yang terintegrasi seperti saran multibaris yang agresif, bantuan eksplorasi kode, serta fitur produktivitas yang berorientasi tim atau produk Codium. Secara konsep, posisinya mirip Cursor, editor mirip VS Code, namun AI-nya dijadikan fitur utama untuk mempercepat pengembangan. Kemudian pada percobaan kali ini yang kita gunakan adalah bahasa Python. Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang populer karena sintaksnya sederhana, mudah dibaca, dan cepat digunakan untuk membuat program. Python dipakai luas untuk otomatisasi pengolahan data, AI atau machine learning, web, scripting, hingga robotika dan embedded, misalnya untuk tooling dan komunikasi. Python juga punya ekosistem pustaka yang sangat besar, sehingga banyak kebutuhan bisa diselesaikan tanpa membangun semuanya dari nol. Kemudian ada cara instalasi Python 3.10, 3.11 untuk OS Windows. Yang pertama, kalian bisa unduh Python dari python.org untuk Windows installer 64 bit, kemudian jalankan installer, kemudian centang add Python to pad, kemudian klik install now. Setelah itu cek instalasi pada command prompt atau PowerShell Python strip version atau py min strip 3.10 strip version. Kemudian ada ekstensi Python dan platform I/O. Ekstensi Python adalah ekstensi yang menambahkan dukungan pengembangan Python di editor seperti highlight dan linting, IntelliSense atau autocomplete, menjalankan file dan debugging, manajemen environment virtualing, serta integrasi tool seperti formatter dan text framework. Tujuannya membuat proses menulis, menjalankan, dan mengecek kode Python jadi lebih cepat dan rapi. Platform I/O adalah lingkungan pengembangan untuk proyek embedded atau IoT, di mana yang bisa kita gunakan pada microcontroller seperti ESP32, Arduino, STM, dan lain-lain, yang mengelola library toolchain, build, upload, dan serial monitor dalam satu workflow. Dibanding Arduino IDE, platform I/O lebih project based dan cocok untuk proyek yang rapi, modular, dan mudah dipindahkan antar komputer. Kemudian ada kegunaan platform I/O, yaitu mempercepat pengembangan embedded dengan fitur penting seperti manajemen dependensi, library otomatis, konfigurasi board dan environment lebih lewat platform I/O.
build dan upload satu klik serial monitor serta dukungan debug. Hasilnya proyek lebih terstruktur, mudah kolaborasi, dan lebih stabil untuk proyek skala menengah hingga besar. Kemudian pada percobaan kali ini untuk programnya sendiri kalian bisa gunakan AI, bisa kalian menggunakan kursor AI. Pada VS Code kalian bisa menggunakan Copilot atau kalian bisa gunakan Reserve. Nah, untuk prompt-nya bisa kalian lihat sendiri, ini adalah prompt yang akan kita gunakan. Kemudian penjelasan dari prompt-nya yaitu prompt tersebut menjelaskan spesifikasi sistem kontrol model DC berbasis PID menggunakan Arduino Mega 2560 dengan output PWM pin 5 dan PWM pin 6 CCW, input encoder pin 2 dan 3, serta fitur anti windap yang mengatasi integral output yang pada rentang minus 25 hingga 255. Sistem memiliki dua mode, kontrol kecepatan dan kontrol posisi, sekaligus menampilkan beberapa jenis data kecepatan dan seterusnya sesuai pada prompt. Kemudian hasil program Arduino dan UI firmware akan menjalankan kontrol PID motor DC pada dua mode, yaitu speed control dan position control pada Arduino Mega 2560. Kemudian dengan arah PWM clockwise atau CW, atau bisa disebut juga searah jarum jam pada pin 5 dan counterclockwise pada pin 6, serta encoder quad yang diatur dengan 2 pin interrupt dan pin 3. Pulsa encoder dihitung lewat ISR, lalu kecepatan dihitung dari push dan filter atau LPF alpha. Error dihitung berdasarkan mode setpoint dikurangi dengan speed LPF atau speed setpoint dikurangi encoder position. PID menghitung nilai P, I atau integral diklaim anti windap minus 255 sampai dengan 255. D lalu output dibatasi minus 255 sampai dengan minus 255 untuk mengatur arah dan besar PWM. Komunikasi serial menerima perintah seperti start stop, set point, KP, KI, KD, alpha, mode, reset position, invert, dan mengirim data berkala dengan format speed, pause, lengkap dengan PID output, error agar bisa dibaca GUI. Dan untuk program Python ini merupakan program UI-nya dengan aplikasi PyKit 5 dan PyKit Graph yang membuat GUI monitor dan control time berukuran 1900 dikali 960 pixel dengan trend serial kit yang membaca data Arduino dan memfreeze format speed atau pause, lalu menyimpannya ke buffer DQ untuk dipilot. GUI menyediakan connect disconnect, pilih port interface, dan fitur-fitur lainnya. Nah, untuk itu langsung saja kita coba praktikkan pada IDE-nya. Kita buka VS Code. Kita buka dulu untuk workspace-nya. Kita tunggu dia loading. Kita buka. Ini adalah untuk hasil codingan pada prompt yang saya gunakan. Ada PyKit 5 GUI dan seterusnya. Ini adalah untuk program GUI-nya. Terdapat 2000 line lebih. Kemudian untuk program Arduino-nya ini menggunakan seperti ini. Ini kita set sesuai parameter yang kita inginkan. Nah, sudah seperti itu. Kemudian untuk cara ngepromnya, pertama kalian bisa pilih dulu folder mana yang akan kalian gunakan untuk menyimpan dari hasil file
hasil file from kalian. Jika kalian konfigurasikan dengan hardware seperti yang saya lakukan, kalian bisa klik platform IO, kemudian kalian open, kemudian kalian bisa new project. Atau jika kalian udah ada project dari sebelumnya, entah ngambil dari misal GitHub atau dari teman dan lain-lain, itu kalian bisa open project dan kalian pilih dari folder mana project tersebut kalian simpan. Nah, misal kalian ingin menggunakan Copilot tanpa platform I/O seperti biasa, kalian bisa pilih folder yang kalian inginkan, kalian bisa klik file, terus open folder atau Ctrl KO. Misal kita pilih folder Python. Nah, kita sudah masuk kepada folder Python. Kemudian untuk nge-prompt, kalian bisa klik di sini. Dan kalian bisa klik pada ini yang terlihat seperti kepala boneka, kalian klik Copilot. Seperti itu. Kemudian hasil dari prompt saya sebenarnya yaitu ini sebuah kalkulator sederhana. Coba kita jalankan. Masukkan angka pertama, angka kedua, kemudian kita pilih misal minus. Nah, seperti itu, simple saja. Nah, kalau kalian ingin menjalankannya, kalian bisa klik ini. Pertama, kita akan menggunakan kontrol PID pada mode speed untuk mengatur kecepatan motor agar mengikuti set point secara stabil, di mana untuk fitur-fitur yang kita gunakan untuk mengatur itu dapat kita atur pada program UI-nya. Kemudian, sistem membaca kecepatan motor dari sensor yaitu encoder, lalu microcontroller menghitung PID dan menghasilkan sinyal kendali berupa BWM ke driver motor. Kemudian, monitoring dilakukan menggunakan UI PID motor controller melalui serial port. Kemudian serial port dipilih dan terkoneksi. Data kecepatan dan hasil perhitungan PID kalian bisa lihat secara real time. Kemudian set point diatur menggunakan slider. Pada pengujian berada di sekitar 200. Kemudian diaktifkan juga fitur smooth set point atau RAM dengan tujuan agar perubahan target tidak naik mendadak, tetapi bertahap sehingga transisi kecepatan lebih halus dan motor tidak istilahnya kaget. Begitu. Kemudian setelah itu pada bagian tuning, nilai KP, KI, dan KD diubah untuk mendapatkan respon terbaik. Untuk nilai KP, KI, dan KD dapat kita ubah-ubah sesuai yang kita inginkan agar kita dapat menemukan kombinasi PID yang baik. KP mempercepat error, KI mempercepat reaksi error, KI membantu menghilangkan error, kemudian KD berfungsi meredam perubahan cepat untuk mengurangi overshoot. Kemudian graphic speed monitor atau speed analysis pada UI menunjukkan kecepatan aktual mengejar garis set point, sedangkan grafik PID menampilkan error serta komponen PID dan total output PID. Untuk mengurangi noise pembacaan kecepatan, digunakan moving average dan low pass filter, serta pengaturan time sampling agar tetap responsif dan stabil. Kemudian setelah itu, dapat dilihat di grafik itu adalah untuk menyimpan Excel dari data yang dihasilkan dari hasil kontrol PID dan serta grafik hasil PID pada file JPG atau PNG. Kemudian selanjutnya kita akan percobaan kontrol PID pada mode posisi atau position control, di mana sebelumnya kita jalankan lalu kita atur fitur-fitur yang digunakan. Terlihat serial port pada sisi kiri yang sudah aktif, kemudian control mode, position,
Kemudian set point posisi diatur lewat slider hingga nilai 120-an dan fitur smooth dinyalakan dengan rem sekitar 200 dengan tujuan agar perpindahan target tidak terlalu mendadak dan gerakan motor lebih halus saat pindah posisi. Untuk tuning control, parameter PID kita atur sesuai yang kita inginkan, di mana untuk fungsi KP, KI, dan KD, yaitu KP untuk mempercepat respon menuju posisi target, KI membantu mengurangi error, dan KD untuk meredam overshoot, seperti mode kecepatan sebelumnya. Kemudian ada moving average atau dan LPF juga aktif dengan lava sekitar 0,10 serta time sampling 100 ms agar pembacaan lebih stabil dan perhitungan PID konsisten. Kemudian pada grafik atas, set point menunjukkan perubahan target posisi yang dibuat bertahap naik turun saat set point berubah, respons sistem ikut bereaksi. Terlihat ada fase akselerasi dan perlambatan yang menyebabkan kurva sempat naik dan turun sebelum akhirnya kembali stabil mendekati ke target. Ini menandakan sistem sedang mengejar posisi baru setiap kali set point berpindah. Kemudian untuk grafik PID analisis, terlihat hubungan antara error dan P dan I dan D, lalu menghasilkan PID output. Ketika output melonjak, error membesar sehingga output PID naik, ikut naik untuk mendorong motor bergerak menuju posisi tujuan. Setelah posisi mendekati set point, error mengecil dan output PID turun agar motor terus mendorong berlebihan, sehingga posisi bisa bertahan stabil di sekitar target yang seperti terlihat pada grafik tersebut. Kemudian ini adalah hasil Excel data pada percobaan kita sebelumnya pada mode posisi dan speed. Ini adalah tabel pada data metode yaitu speed. Pertama yaitu set point konstan 200, tetapi sistem sempat diam sekitar 0,29 hingga 15,7. Speed LPF bernilai 0, sementara PID output jenuh di 255. Setelah motor mulai bergerak lebih dari 20 second, kecepatan menjadi relatif stabil di sekitar 161 kurang lebih 60,5 dengan puncak sekitar 179,3, sehingga responnya stabil tetapi undershoot state error rata-rata sekitar 38, dan masih ada riak atau noise kecil pada pembacaan speed meski sudah difilter. Kemudian kita masuk pada data posisi, metode posisi. Data metode posisi set point berubah-ubah sekitar minus 587 sampai 312, namun feedback position hampir tidak bergerak. 93,5% data berada di rentang 1 sampai 1 saat set point 200, error tetap 200, dan PID output cenderung jenuh tinggi median sekitar 516, maksimum 516. Sedangkan saat set point negatif, PID 0, karakteristiknya menunjukkan sistem tidak mampu tracking posisi dan didominasi saturasi dan error menetap. Kemudian kesimpulan yang bisa kita ambil dari dua metode tersebut berdasarkan data pada percobaan yaitu low speed sudah jalan, tetapi akurasinya belum tercapai karena masih undershoot steady state error. Low posisi masih data ini belum berhasil karena posisi tidak mengikuti set point meskipun ada selisihnya sedikit, dan output banyak tidak merespon set point negatif, sehingga di bawah speed. Secara praktik kontrol posisinya biasanya butuh aktuasi dua arah plus feedback encoder yang benar, dan seiring lebih stabil jika dibangun sebagai cascade posisi dan speed. Oke, selanjutnya kita akan menginstal dari Python versi 3.10.11. Kita langsung kunjungi websitenya, atau nanti teman-teman bisa ketik www.python.org dan kalian cari pada Python dan kalian cari pada versi 3.10.11, karena di versi ini dia yang paling kompatibel dengan kombinasi platform IO
yang akan kita kombinasikan dengan hardware. Langsung saja setelah teman-teman masuk di websitenya, kita langsung scroll saja, kemudian kita cari di sini untuk filenya. Jika teman-teman pakai Mac OS bisa pakai ini, jika Windows bisa menggunakan ini, atau yang paling kanan untuk source release terbaru ya. Kita pakai yang tengah untuk yang Windows. Kemudian kita download. Kita tunggu saja hingga dia terdownload semua. Setelah itu langsung kita open file. Sini saja kita install Python. Launch, kita coba launch. Kemudian setelah itu kita klik Y. Nah, jika sudah seperti ini, sudah terlihat bahwa Python sudah install atau belum. Kita cek Python. Di sini Python launcher sudah ada. Nah, setelah itu jika sudah seperti ini, langsung saja kita buka kursor AI-nya. Nah, sebelumnya itu sudah saya pasang karena kursor AI dia sudah terhubung dengan VS Code, yang dimana VS Code sebelumnya telah saya pasang dengan Arduino, maksud saya Python sebelumnya. Namun ada beberapa versi yang saya gunakan. Kali ini kita gunakan versi 10 yang sudah kita install tadi. Nah, pada program Python QA ini kita akan menggunakan Copilot atau istilah gampangnya itu AI yang terdapat pada kursor AI. Nah, dari teman-teman bisa lihat untuk promanya itu sendiri seperti ini kurang lebih. Ada, kita ibaratnya kata-kata untuk memerintah agar si AI ini paham dengan apa yang kita inginkan. Pertama, misal saya ingin pin 5 untuk cewek, kemudian pin 6 untuk cewek.
Nah, dari detail-detail selanjutnya itu teman-teman bisa jelaskan. Di sini saya sudah buat template-nya, langsung saja di copy. Kita masuk ke AI. Kemudian untuk chatnya itu bisa klik ini bagian ini teman-teman, bagian yang segi 6, terus diklik. Untuk modenya ini kalian bisa pilih auto. Jika kalian matikan, kalian bisa pilih untuk jenis AI yang lain seperti itu. Kemudian kita Ctrl V. Nah, di sini ini tidak bisa jika langsung kita copy di sini karena dia akan terdetek sebagai gambar. Kita bisa mungkin masuk di WA dulu, kita copy di WA. Nah, seperti ini. Nah, setelah ini kita copy, langsung saja kita masukkan, kita cek apakah sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Kita tambahkan tanda seru agar lebih mengilustrasikan bahwa kita ingin detail yang seperti itu, spesifikasinya tepat seperti itu, karena ini adalah AI, jadi bisa saja sangat mungkin untuk terjadi kesalahan seperti itu teman-teman. Langsung saja kita klik bagian panah ke atas ini dan AI akan memproses bagaimana si perintah yang kita lakukan. Nah, di sini ternyata ada limit teman-teman. Kita coba AI yang lain. Saja kita masuk di VS Code. Di VS Code ini masih membuka folder yang lain, kita buka workspace kita yang tadi. Kita tunggu karena platform IO masih menginisialisasi. Kita create new project, kemudian kita open project, kita masuk di sini dan workspace saya namanya dengan tes motor DC. Kemudian klik tes motor DC. Kemudian untuk Python kita remove folder from workspace agar kita bisa lebih jelas seperti teman-teman. Nah, setelah ini kita close saja yang tidak terlalu penting. Kita fokus pada program control PID. Nah, jika di VS Code ini sama teman-teman, kita klik di sini, kemudian untuk copilotnya bisa klik di ini. Kemudian kita untuk menambahkan chat baru kalian bisa klik ini dan ini akan masuk pada chat baru. Kemudian untuk CI nya itu teman-teman bisa pilih auto ini, pilih maka yang versi berapa. Di sini ada beberapa limitnya karena ini tidak premium. Langsung saja kita copy dan setelah itu kita enter atau kalian klik tanda panah. Di sini AI akan memproses dari apa yang kita inginkan. Ia terus memulai. Kita tunggu saja. Nah, di sini AI sudah mulai membuat.
dia bilang saya akan membuat sistem kontrol PID lengkap untuk Arduino Mega 2560 dengan GUI Python GT5. Ini adalah project yang kompleks, jadi saya akan membuat yang ngejelasin. Jadi dia itu pertama membuat kode Arduino-nya yang dimana itu berisi kontrol PID dengan encoder dan anti-windap. Kan di sini kita pakai kontrol motor DC, di mana motor DC ini dikendalikannya itu pakai Arduino, dan GUI ini dia berfungsi sebagai kita monitoring fitur-fitur yang akan kita pakai buat ngontrol si PID tersebut. Jadi dia yang pertama itu butuh kode buat si Arduino nya, kemudian yaitu membuat kode yang dua yaitu kode Python GT5 yang dia berisi interface kontrol dan monitoring grafik. Yang pertama itu dia membuat main CPP dari si Arduino, buat Arduino nya, kemudian dia buat motor kontrol GUI, terus dia membuat file requirements.txt, kemudian dia buat file readme buat dokumentasi lengkapnya. Ini dia udah kasih secara lengkap. Kemudian dia tuh buat file konfigurasi untuk setup awal dari si platform IO-nya. Kemudian karena sebelumnya saya sudah mencoba membuat, di sini dia mengupdate dari si platform IO. Kemudian dia membuat file utilities, kemudian dia terus memproses dari apa yang kita inputkan pada chat sebelumnya, yaitu apa yang kita prompt gitu bahasanya. Kemudian dia masih lanjut, kita tunggu saja hingga dia dapat menampilkan seluruh filenya seperti itu. Kita tunggu aja teman-teman sampai si Copilot menyelesaikan tugasnya.
Nah, di sini si AI dia ngerangkum apa yang udah project yang udah dia buat gitu. Jadi teman-teman bisa ngecek terlebih dahulu dari apa yang dia buat itu udah sesuai atau belum sama yang kita inputkan sebelumnya, seperti itu. Nah, ini saya jelaskan dari awal. Pertama, si AI ini dia menentukan dulu dari si firmware-nya, dimana di sini firmware-nya itu pakai Arduino, makanya dia itu mengeksekusi dari si program Arduino terlebih dahulu, mulai dari men-setup pin 5, pin 6, kemudian pin 2 dan 3 sebagai encoder, kemudian PID controller anti windapnya itu dari rentang berapa, kemudian kecepatan mode dan posisinya, kemudian speed filtering itu fiturnya ada apa aja yang kita minta tadi, ada raw, moving average, kemudian low pass filter, kemudian ada conditional integral, kemudian serial komunikasi serial ada, kemudian ada time sampling juga, dimana itu ada 10 sampai 300 milisecond. Nah, yang untuk bagian firmware ini itu udah sesuai dari yang kita inputkan sebelumnya gitu teman-teman. Kemudian kita masuk yang kedua, yaitu ada GUI Python. Dia tuh udah buat UI yang ukurannya 1900 kali 960 pixel, kemudian ada left panel bagian kirinya ada 700 px, kemudian ada panel kanan ada grafik posisi, grafik kecepatan, kemudian ada real time monitoring dengan 11 parameter lebih, kemudian ada set point slider yang ada rentang minus 600 hingga 600, dan selanjutnya ini sudah sesuai dengan apa yang kita inputkan. Ada clear grafik, auto open, save png, save excel, yang mana di praktik langsung sebelumnya itu udah saya tunjukkan bagaimana saya udah berhasil nge-save png dan save excelnya. Nah, seperti itu. Jadi program UI itu dieksekusi pada bagian kedua setelah firmware oleh si AI-nya. Kemudian yang ketiga, dia itu mengeksekusi pada bagian supporting tools dan utilities, dimana agar si program kontrol PID ini yang berbasis UI itu dapat bekerja secara maksimal. Yang pertama itu ada serial tester, test serial communication PY, kemudian ada advanced test PY yang dimana itu untuk motor characteristic testing, untuk mengecek karakteristik dari si motornya. Kemudian ada centralized configuration, kemudian ada helper classes, dimana di classes ini itu isinya ada PID, filter, dan logger gitu teman-teman. Kemudian ada verify installation atau instalasi verifikasi agar si datanya bisa lebih akurat gitu. Kemudian yang empat ada comprehensive documentation, ada bagaimana step by step untuk menjalankan install guide-nya, atau ibaratnya tuh tutorial bagaimana cara install library yang belum kita install di VS Code kita, di Python kita gitu. Kemudian selanjutnya ada quick start tips, ada full technical doc. Ini seperti kayak panduan lah, file panduan untuk kita ngejalanin si file GUI-nya seperti apa. Ada guide navigation, ada getting start guide, ada final summary, ini ada project completion. Kemudian ini ada strukturnya. Yang pertama itu ada si firmware-nya main.cpp yang dimana dia itu tersimpan di folder source. Kemudian itu ada UI control GUI, kemudian ada config, ada utils, ada serial tester, dan lain-lain, dimana itu masuk di folder UI. Kemudian selanjutnya ada platform IO, requirement, verification installation, dan project completion, dimana itu merupakan yang sifatnya sebenarnya itu adalah opsional, namun jika ada itu akan menjadi lebih baik karena akan ada setidaknya panduan lah untuk kita menjalankan atau troubleshooting dari misal masalah ada pada program GUI ini. Kemudian ada cara memulai langkah, dia ngasih penjelasan di sini. Ada install session, kemudian
pertama itu input CD dulu, kita masuk di CD, C tes motor DC, dimana itu di share kita masuk si workspace yang udah kita buat seperti itu. Terus selanjutnya buat cara installnya itu ada pips install min-r requirements, dan ada verification installation yang kalau kita belum terinstall itu bisa pakai ini caranya, kemudian upload ke Arduino itu bisa pakai platform I/O run -e mega 2560, atau teman-teman bisa secara manual pakai centang ini. Mohon maaf, ini fungsinya untuk ngebuild, ngecek si program itu udah bener apa belum. Ibaratnya dia tuh kayak ngejalanin program yang mau dipakai buat si hasil simulasinya seperti itu. Nah, setelah dia udah dapet program yang dimana itu buat ngejalanin programnya, ibaratnya nih program yang dia udah ada perintahnya, bukan codingan doang, dia itu udah ada perintahnya gimana. Nah itu terus diupload pakai yang si tanda panah ini, yang platform I/O itu upload. Atau teman-teman bisa pakai, kalau nggak mau pakai ini mungkin ada error, mungkin nggak bisa dipencet, itu bisa pakai platform I/O run min-e mega 2560. Kemudian untuk ngetes serial itu COM-nya bener atau enggak, itu bisa pakai UI atau serial tester PY. Kemudian ada run UI motor DC control GUI.py, atau teman-teman bisa pakai ini, kemudian run code seperti itu. Dan ini ada dokumentasinya. Kemudian ini dia juga jelasin bagaimana semua file dokumentasi itu dia taruh di mana. Itu ada, ini udah lengkap banget dari si AI-nya, ini udah ngasihnya. Kemudian setelah itu kita lihat di sini dari yang udah dia buat. Nah kalau udah, teman-teman jangan lupa ini tulisan di cap. Nah kalau undo, teman-teman itu artinya membatalkan dari yang apa yang udah dia buat, yang udah masuk di workspace kita, dan kita batalkan, artinya kita tidak save-nya atau menyimpannya. Kita keep. Nah jika kita keep, kita akan langsung buka. Nah ini seperti tutorialnya teman-teman, hasil dari promanya seperti ini. Kemudian selanjutnya kita masuk di GUI. Nah ini adalah dari codingan si GUI yang telah dia buat. Kita cek ada berapa line, dari itu ditunjukkan sekitar 800 line. Nah yang pertama dia ada import SIS, ada serial, yang mana serial ini dari serial tester tadi teman-teman. Kemudian tentu saja dia ada PyQt 5, karena kita pakai PyQt 5, tentu saja itu dia pakai itu. Ini adalah fitur-fiturnya yang dia buat nampilin si UI nya. Nah ada PyQt Graph, ini buat teman-teman import library yang dia fungsinya untuk nge-save si file PNG nya seperti itu teman-teman. Nah dari PyQt 5 Qt Core dia juga nge-save dari si ada tampilan buat thread, buat objek, sinyal, di timer, tampilannya gimana, dia itu kan ngambil dari si library dari PyQt 5 QWidget ini. Nah ada tampilan push button dan lain-lain. Kemudian ini ada blok atau program class, yang mana di class ini tuh ada isinya data receive PyQt sinyal ball, ada dictionary yang dimana ini berarti dia itu isinya adalah angka-angka gitu. Kemudian ada fungsi-fungsi ini yang dia untuk menjalankan, pertama karena running, self running itu. Kemudian ada mengkonekkan dengan baud rate 115-200, ini baud rate nya bisa teman-teman sesuaikan lagi. Kemudian ada serial port time nya, baud rate nya, timeout nya itu berapa, itu dicek semua. Kemudian kalau disconnect itu self running, berarti self running nya false, dia nggak bisa connect seperti itu. Kemudian ada membaca data, kemudian ada dev parse data. Kemudian ini adalah kelas untuk motor control GUI my window.
Ini ada yang pertama itu ada self window title, judulnya dia kan motor DC control PID. Kemudian ada self geometry, ini isinya 0, terus ini 960. Kemudian ada data storage nya, max point nya itu teman-teman 1000. Ini bisa teman-teman sesuaikan lagi max point nya itu mau sampai berapa. Misal dari si position teman-teman pengen misal max point nya sampai 10.000. Nah di bagian main di GUI ini teman-teman bisa sesuaikan sampai 10.000. Biar tujuannya apa, saat di GUI nanti teman-teman itu bisa ngantor sampai 10.000 seperti itu. Dan ini masih masih class dari motor GUI ini. Terus lanjut, ini GUI, ini buat si ukurannya. Kemudian ini buat left panelnya, ukurannya itu seperti apa. Di sini ada juga sudah dijelasin pakai komen-komen sama si AI nya biar teman-teman bisa lebih jelas. Ini buat set point group, create set point yang dia mana, buat tampilan PID grupnya, filter, time sampling, display. Kemudian ini ada dev create connection. Langsung saja kita agak percepat ya teman-teman, karena ini ada 800 line lebih. Nah ini adalah buat si settingan buat si tampilan UI nya. Nah ini ada dev update graph, dimana dia saat nampilin grafiknya itu teman-teman bisa nge-update grafiknya berdasarkan data terbaru, artinya dari data set point yang teman-teman inputin terakhir gitu. Nah itu harus di clear dulu, dimana dia ini manggil dari kelasnya software clear, terus dia masuk di baru di update graph. Ini di untuk yang posisi, kemudian ini ada untuk yang speed. Nah ini buat fungsi buat ngehapus si grafiknya itu gimana. Kemudian ada ini buat nge-save si PNG, data time, ini ada string ftime, string file time-nya ini formatnya seperti ini. Kemudian ada save grafik 1, save grafik 2. Kemudian ini adalah untuk kita fungsi buat si Excel nya. Nah dari si Excel itu nanti di kolom-kolomnya itu ada nilai apa aja, ada time, position, speed raw, target position, dan lain-lain. Kemudian ini adalah fungsi buat nge-save si Excel nya seperti ini teman-teman, kurang lebih teman-teman bisa lihat fungsinya kurang lebih sama. Kemudian ada apply style sheet seperti ini. Dan ini adalah fungsi main, karena kita pakai class tentu saja fungsi mainnya bisa lebih simpel. Nah kurang lebih itu aja buat cara nge-prompt dan kita installing itemnya. Kalau teman-teman masih bingung, itu udah penjelasan yang sangat cukup jelas dari si AI nya, juga menjelasin ada tutorial per stepnya seperti itu. Mungkin itu saja untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.